Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Piliani dari kelas 12 PTKP 1. Di sini saya akan menceritakan cerita sejarah pribadi sebagai tugas praktik Bahasa Indonesia tahun 2021-2022 di SMK Cahaya. Saya mempunyai cerita sejarah pribadi yang dimana ketika saya tepat berusia 13 tahun, tepatnya ketika saya bersekolah di bangku kelas 8 SMP, ayah saya menderita sakit stroke. Ayah saya menderita sakit stroke ringan dan masih bisa berjalan tetapi tidak bisa normal seperti biasanya, dan masih bisa berbicara tetapi tidak bisa normal seperti biasanya. Dan saat awal ayah saya sakit, ayah saya mulai berhenti bekerja. Dan saat itu yang bekerja saat itu adalah ibu saya yang bekerja sebagai ART. Dan dari situ pula awal saya mulai berjualan di sekolah, karena dengan saya berjualan di sekolah bisa membantu membiayai sekolah saya dan sehari-hari. Saya saat itu menjual berbagai macam makanan seperti donat, panada, dan lain-lain. Tapi saya berjualan tidak lama, karena tepat saya naik kelas 9 SMP, ayah saya keadaan ayah saya semakin memburuk, tidak bisa berjalan dan hanya bisa duduk dan berbaring, dan sampai saat ini pun masih dibantu oleh kursi roda. Dan saat itu ibu saya lah yang hanya untuk mencari uang, karena saya di rumah menggantikan ibu saya untuk menjaga ayah saya. Dan tepat ketika saya lulus SMP, saya mulai membuka usaha kembali dengan kakak saya dengan berjualan buket. Saya menjual berbagai macam buket seperti bunga, kopi, rokok, uang, dan lain-lain. Pendapatan dari uang buket pun tidak seberapa karena tidak setiap hari ada pembeli. Dan harga buket pun dari mulai 35.000 sampai 75.000, tergantung besar kecilnya. Kakak saya dan kakak saya mempunyai impian untuk membuka sebuah toko buket untuk membantu keuangan ibu saya. Saat pendapatan berjualan buket setiap harinya tidak selalu ada, ibu saya saat itu yang membiayai sekolah saya, dari mulai ongkosnya, uang jajannya, dan biaya sekolah saya pun ibu saya. Dan saya sangat berterima kasih kepada ibu saya karena telah berusaha untuk mencari uang untuk membiayai sekolah saya dan keluarga saya. Saya tidak ingin mengecewakan ibu saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk ibu saya hingga lulus nanti. Ibu saya menjadi sosok motivasi untuk saya untuk menjadi wanita yang kuat dan bertanggung jawab ketika ayah saya sakit pada keluarganya. Ibu saya selalu berkata, berapapun pendapatan yang didapat, berapapun uang yang kita dapat, jika kita bersyukur, kita akan merasa cukup. Sekian dari cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.